Kita masuk ke pembahasan mengenai model Poisson gamma. Jadi kita telah masuk ke dalam chapter 3 ya. Jadi chapter 1 dan chapter 2 telah kita pelajari. Kita masuk ke chapter 3 dan chapter 3 ini adalah model pertama dalam Bayesian model kita ya. Kemudian abis ini ada model distribusi normal dan kemudian ada model linear regression dan terakhir ada model beta binomialnya. Nah, Gibbs sampling adalah sebuah teknik untuk bisa melakukan simulasi. Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, kita masuk ke dalam model Poisson gamma. Sebelum masuk ke teori, berikut adalah contoh soal atau ilustrasi yang akan saya pakai untuk menjelaskan model Poisson gamma. Jadi misalkan kita mempunyai toko online dan pada hari pertama penjualan kita, misalkan hari Senin, kita berhasil menjual 50 unit. Hari kedua atau hari Selasa kita berhasil menjual 65 unit dan seterusnya sampai hari Jumat di mana kita berhasil menjual 70 unit. Dari observasi-observasi ini kita ingin mengetahui rata-rata produk yang kita jual itu berapa perharinya dan juga kita ingin mengetahui batas atas dan batas bawah dari produk yang kita jual. Tentunya kita harus melakukan stok barang agar tidak terjadi kehabisan ketika customer memesan barang dan juga kita tidak boleh terlalu banyak stok agar barang di gudang tidak terlalu banyak sehingga expired. Jadi apa itu model Poisson gamma? Pada intinya sebelumnya kita ke model Poisson dulu. Jadi model Poisson itu sering kita pakai untuk memodelkan count data atau number of units sold ya, ataupun berapa banyak pasien yang akan datang pada hari ini ataupun berapa banyak piring yang kita jual hari ini. Nah, jadi model Poisson itu sering dipakai untuk memodelkan counting. Nah, kemudian asumsinya adalah tidak ada sensoring, berarti tidak ada batas atas. Atau dengan kata lain, sebanyak-banyaknya pun kita catat, kita amati. Nah, kemudian data-data yang kita amati, kita asumsikan independen dan juga distribusinya sama, yaitu model Poisson juga. Nah, jadi di sini XI adalah pengamatan kita, adalah kita representasikan sebagai random variable yang menyatakan banyaknya unit yang terjual bagian sini. Nah, kemudian tadi kita asumsikan bahwa X1, X2 dan seterusnya jumlah data-data yang kita amati itu adalah saling bebas dan juga semuanya itu berdistribusi Poisson. Nah, apa itu distribusi Poisson? Nah, ini distribusi Poisson disimbolkannya seperti ini biasa. Nah, jadi PDF dari distribusi Poisson adalah E pangkat min mu pangkat X dibagi X faktorial. Di mana X itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi ketika X sama dengan 0, maka ini itu adalah menyatakan peluang ada 0 produk yang terjual. Tapi ketika X sama dengan 10, berarti peluang ada 10 produk yang terjual. Nah, kemudian distribusi Poisson mempunyai parameter yaitu mu. Parameternya adalah mu. Dan jika kita melakukan classical inference, F X1, F X2 dan seterusnya sampai F X5 ya, karena ada 5 hari. Nah, jadi di sini kita bisa hitung dan X1, X2, X sampai X5 sudah angka. Jadi yang menjadi variabel di sini itu adalah mu ya. Nah, kita bisa melakukan log likelihood ya. Log likelihood dari L besar dan kita lakukan turunan terhadap mu sama dengan 0. Nanti kita bisa mendapatkan bahwa mu topinya itu adalah X bar atau mu topinya adalah 64. Namun sekarang di sini kita tidak akan menggunakan classical inference, tetapi menggunakan Bayesian inference. Oleh karena itu, kita akan sedikit perbaiki simbolnya. Nah, ini bukan X doang, tapi X bersyarat mu. Dan mu itu adalah
adalah sebuah random variable yang berdistribusi tertentu, dan kemudian ini tidak kita tulis sebagai fx biasa tetapi fx bersyarat mu. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai poisson gamma abis ini. Nah, jadi kita tuliskan dulu model kita. Nah, pertama, xi bersyarat mu adalah berdistribusi Poisson, dan kemudian mu-nya itu adalah sebuah random variable berdistribusi gamma dengan parameter a dan b. Nah, apa itu distribusi gamma? Berikut adalah PDF-nya. Nah, ini adalah PDF dari distribusi gamma. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mencari distribusi posterior dari mu ya. Given data, yaitu data kita adalah X1, X2 sampai X5 ya, yang tadi pada tabel sebelumnya. Nah, kita langsung tulis sekaligus 5-5-nya. Nah, yang bagian bawah itu adalah law of total probability. Nah, biasanya tidak akan kita lihat. Nah, jadi, sekarang saya akan konsentrasi ke bagian pembilangnya saja. Jadi saya akan konsentrasi ke bagian yang ininya aja nih. Nah, ini saya sudah tuliskan fx bersyarat mu dan p mu-nya itu apa. Nah, kemudian saya akan sederhanakan. Nah, beberapa dari persamaan yang terakhir ini bisa kita hiraukan ya, karena hanya sebuah angka. Nah, jadi ini bisa kita hiraukan ya, ini juga bisa kita hiraukan. Jadi tidak perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi yang tersisa adalah ini. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa distribusi posterior dari mu yang mirip dengan distribusi gamma lagi ya. Jadi, tapi dengan parameter yang berbeda. Jadi sekarang mu bersyarat gamma. Nah, jadi di sini kita telah berhasil menurunkan distribusi posterior dari mu given 5 data yang tadi tuh ya. Jadi A yang baru itu adalah A ditambah sigma xi, dan B yang baru itu adalah B ditambah 5. Nah, semoga cukup jelas penurunan ini. Berikut adalah summary yang sudah kita lakukan, namun saya perumum. Jadi di sini kita punya
n buah sampel atau n buah observasi ya, yang sampel-sampel itu berasal dari distribusi Poisson dengan parameter mu ya. Kemudian diketahui pula mu-nya pun berdistribusi gamma, dan distribusi gamma itu adalah prior distribution-nya ya. Jadi itu adalah informasi dari kita sebagai peneliti bahwa kita punya belief bahwa mu itu adalah berdistribusi gamma gitu ya, dengan parameter A dan B. Dan A dan B di sini itu angka atau fix ya. Dan kemudian kita akan mencari distribusi posterior buat si mu given data ya. Nah ini, dan ternyata dapatnya adalah distribusi yang sama, yaitu distribusi gamma lagi, tetapi dengan parameter yang berbeda ya. Itu A plus sigma xi dan B plus n. Kalau kita ingin melihat, kalau ternyata data kita itu datangnya satu-satu, nah yang terjadi adalah seperti ini. Jadi misalkan kita mau update distribusi posteriornya per hari gitu ya. Jadi setelah hari Senin, distribusi posterior yang baru adalah ya mu-nya adalah gamma A plus xi B plus 1 ya. X plus 1 sorry. Ini setelah hari Senin. Nah kemudian setelah hari Selasa beres, kita bisa update distribusi posterior buat si mu. Nanti dapatnya A plus X1 plus X2 dan B-nya adalah plus 1 ya. Nah ini adalah bagaimana kita mengupdate gamanya gitu. Bisa per hari ataupun bisa sekaligus ya. Seperti yang kita lakukan barusan. Nah ini semoga cukup jelas summary dari Poisson gamma ini.